Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana aku lakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jika kita katakan dari Allah, ia akan berkata, 'Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, pertanyaan yang diajukan oleh para pemimpin agama kepada Yesus tentang otoritas membuka sebuah pemahaman yang lebih dalam mengenai cara manusia melihat kuasa dan cara Allah menghayatinya. Bagi mereka, otoritas berkaitan erat dengan kekuasaan, pengaruh, dan hak untuk mengatur orang lain. Otoritas dipahami dalam kerangka hierarki dan dominasi. Namun dalam diri Yesus tampak sebuah pendekatan yang sama sekali berbeda. Otoritasnya tidak berakar pada keinginan untuk menguasai, melainkan pada relasi kasih yang hidup dengan Bapa. Otoritas yang ia miliki lahir dari kesatuan dengan kehendak Allah, sehingga setiap tindakannya menjadi ungkapan kasih yang menyelamatkan. Saudara-saudari, dalam terang ini, pengingat akan baptisan menjadi penting. Baptisan bukan sekedar ritus lahiriah, tetapi sebuah kelahiran baru yang membawa manusia masuk ke dalam relasi sebagai anak-anak Allah. Relasi ini mengubah cara pandang terhadap otoritas, bukan lagi sebagai sesuatu yang menekan, tetapi sebagai kasih yang membimbing dan menghidupkan. Kasih Allah yang berotoritas bukanlah kasih yang keras dan menakutkan, melainkan kasih yang penuh belas kasih, kesabaran, dan kesetiaan. Dengan demikian, mengenal otoritas Allah berarti masuk ke dalam pengalaman kasih-Nya yang membentuk dan memulihkan. Saudara-saudari, untuk sampai pada pemahaman tersebut dibutuhkan sikap batin tertentu, yaitu kerendahan hati. Para pemimpin agama dalam kisah Injil sebenarnya telah berkali-kali mendengar pengajaran Yesus. Mereka tidak kekurangan kesempatan untuk mengenal kebenaran. Akan tetapi, ketidakmampuan mereka untuk memahami siapakah Yesus sebenarnya berakar pada sikap hati yang tertutup. Tanpa kerendahan hati, sabda yang didengar tidak mampu menembus kedalaman hati. Mendengar menjadi sekedar aktivitas lahiriah tanpa menghasilkan perubahan batin. Sebaliknya, ketika seseorang membuka diri dengan sikap percaya dan sederhana, sabda Allah menjadi hidup dan menghadirkan terang yang menuntun pada kebenaran. Saudara-saudari, kisah ini juga menyingkap kecenderungan manusia untuk mencari jawaban di tempat yang salah. Para pemimpin agama itu berdiskusi di antara mereka sendiri
mencoba menemukan solusi melalui pertimbangan manusiawi. Padahal jawaban yang mereka cari sudah ada di hadapan mereka. Kehadiran Yesus sebagai sumber kebenaran tidak mereka sadari karena mereka terlalu sibuk dengan pemikiran mereka sendiri. Situasi ini mencerminkan realitas yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika menghadapi kebingungan atau kegelisahan, manusia cenderung mencari jawaban dari berbagai sumber di luar dirinya, namun melupakan relasi dengan Tuhan yang seharusnya menjadi pusat pencarian tersebut. Saudara-saudari, dalam konteks kehidupan iman, hal ini menjadi sebuah panggilan untuk kembali pada sumber yang sejati. Relasi dengan Kristus dalam doa menjadi tempat di mana manusia dapat menemukan terang bagi pertanyaan-pertanyaan terdalamnya. Doa bukan hanya sarana untuk memohon, tetapi juga ruang dialog yang memungkinkan manusia mendengarkan kehendak Allah. Dalam dialog itu manusia belajar untuk percaya bahwa Allah yang Maha Tahu dan Maha Kasih tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa jawaban. Dengan demikian, keseluruhan pesan Injil hari ini mengarah pada pembaruan cara pandang dan sikap hidup. Otoritas dipahami sebagai kasih yang melayani, bukan kekuasaan yang menguasai. Mendengarkan menjadi sikap batin yang membutuhkan kerendahan hati, bukan sekadar aktivitas indrawi. Dan pencarian jawaban diarahkan kembali kepada Kristus sebagai sumber kebenaran sejati. Dalam keterbukaan terhadap kasih dan sabdanya, manusia menemukan bukan hanya jawaban atas pertanyaan hidupnya, tetapi juga arah yang menuntunnya menuju kedalaman relasi dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.